Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 7 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Ini bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan untuk SMGR ya, atau Semen Indonesia ya. Jadi bahwasanya untuk SMGR ini dia koreksi, dia testing areanya 6550, dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Area buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 6850 ya. Bahwasanya selama dia berada di bawahnya 7225, sebenarnya untuk SMGR ini masih cenderung resiko ya. Kalaupun Anda mau buy, paling cepat ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 6850. Memang sebelumnya dia sudah berhasil naik, kemudian nggak lama lagi dia turun ya. Hari itu juga ya. Jadi sempat naik ke 6.900. Jadi kalau mau buy, saran saya lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6850 atau 6.900 ya. Sekalian breakout higher high dari kemarin ya. Dari tanggal 5 Juli ya. Kalau pasang stop lossnya ya pasang aja di stop lossnya di low-nya hari ini ya, 6.500. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 6850 atau 6900 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Belinya sih jangan terlalu banyak ya, karena kalau selama di bawahnya 7225 menurut saya untuk SMGR ini masih resikonya masih cenderung besar ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini sebelumnya dia ini lumayan lama ya dia. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atas 7225, dia naiknya lumayan tinggi ya. Paling tidak ini di sekitar 8.900-an dia masih bisa tercapai ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dia masih di bawahnya 7225, sebenarnya untuk SMGR ini masih cenderung resiko. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk MTEL. Ada aksi korporasi apa ini Pak Sunar? Ada berita apa kok dia rebound? Saya nggak lihat beritanya ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini areanya sudah saya gambarkan. Memang sebelumnya dia sideways-nya di 750 sampai dengan 800 ya. Jadi bahwasanya selama dia berada di bawahnya 750 untuk MTEL ini dia masih resiko ya. Resikonya bagaimana? Ya karena dia masih resiko bisa turun lagi ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 750 aja kita buy, targetnya di 800. Jadi menggunakan sideways areanya sebelumnya di sini ya. Jadi kalau di bawahnya 750 menurut saya sih masih resiko. Kalaupun Anda mau buy, saran saya ya kita buy high sell higher aja. Kalau dia berhasil breakout higher high dari 730 ke atas kita buy, naik ke atas 750 kita tambah lagi atau average up ya. Kalau sudah punya ya tinggal pasang aja stop loss maksimumnya di 680 ya, seperti itu ya. Kalau turun di bawahnya 680, sana saya sih jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia masih turun lagi, bisa testing lagi area low di sini sebelumnya ya, low-nya di 40 sebelumnya ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold juga ya, pasang trailing stopnya atau stop loss-nya. Kurang lebih sih cukup lah untuk MTEL ya. Berikutnya Unilever masih sideways ya. Jadi dia ini sudah pernah saya gambarkan area buy on weakness-nya 4710 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 4710, kalau dia sudah berhasil mulai rebound ke atas ya, kalau kita mau buy silakan. Memang sideways-nya masih cukup bagus ya di atas ya. Jadi mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4890 tambah lagi atau average up. Kemudian breakout ke atas 5075 atau 5100, kita boleh tambah lagi ya. Target price-nya di 5275 dan 5500. Ya kurang lebih seperti itulah strateginya ya. Terus terang untuk Unilever ini saya belum buyback ya. Mungkin saya akan tunggu naik ke atas 4890 baru saya buyback ya, seperti itu ya. Saya memang masih belum ya untuk Unilever. Kurang lebih sih cukup ya, masih cenderung sideways ya. Mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja ya. Naik ke atas 4890 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Akra. Jadi Akra kemarin candlenya hijau, hari ini candlenya hijau. Hari ini sih dia higher low, kemudian higher close. High-nya kalau kita lihat dia kurang lebih sih sama ya dengan kemarin ya high-nya ya. Jadi memang area buy on weakness untuk Akra ini sudah saya gambarkan di 940, 1000 dan 1100. Memang dia turunnya lumayan dalam ya. Nah, seperti itu ya. Yang ngikutin saya harusnya sih turun di bawah 1000 harusnya sudah jual ya. Seperti itu ya.
menurut garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi belinya sekarang kalau mau buy boleh ya, karena dia sudah berhasil naik lagi ke atas 940. Belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya untuk hari ini ya 955, jadi besok kalau dia naik ke atas 955, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Naik ke atas 1000 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1100 ya, seperti itu ya. Jadi selama dia berhasil breakout ke atas 1000 dan bertahan di atas 1000 ya, kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi masih bisa kurang lebih 10%-nya ya, masih bisa ya 1100 ya. Untuk Akra. Memang MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah ya. Ini untuk jangka pendeknya ini sudah mulai boleh dikatakan sudah mulai turun ya, sudah mulai downtrend ya seperti itu ya. Tapi secara primary trendnya masih cukup bagus lah, toleransinya kalau dia berhasil naik ke atas 940 ya masih ada harapan untuk rebound ke atas 1000 dengan targetnya di 1100 ya, kurang lebih seperti itu untuk Akra. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk bank, memang bank ini masih resiko ya. Resikonya kenapa? Walaupun dia sideways, tapi sidewaysnya ini dia di bawah ya. Jadi hati-hati aja. Kalaupun Anda mau spekulasi buy, trading buy, boleh saja, tapi pasang stop lossnya di 1845 ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 1845, saran saya untuk bank ini lebih baik jual dulu semuanya. Atau sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 2200 saja lebih baik menurut saya ya. Kalau paling enggak kalau dia naik ke atas 2200 ya targetnya ke 2340 masih bisa tercapai ya seperti itu ya. Karena kalau masih di bawahnya 2200 menurut saya sih masih resiko ya. Kenapa saya pakai acuan 2200 ya? Jadi kalau saya mundur ke belakang di sini ya. Sebelumnya sudah saya gambarkan ya ini ya. Kalau dia dari bawah ke atas kemudian dia terkoreksi ya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 2200, ini paling nggak dia bisa naik lagi ke atas ya, seperti itu. Tapi kalau gagal, resikonya masih cukup besar untuk balik lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi sih untuk bank ini jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Kalau mau buy ya, memang cenderung masih sideways ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Berikutnya untuk Cepin. Cepin saya sudah share di grup kecil saya ya. Jadi menjelang penutupan saya sudah buyback, saya sudah sharekan ya waktu akan naik ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya sharekan, enggak ya seperti itu ya. Jadi sebentar saya lihatkan ya historinya ya di grup kecil saya. Memang grup kecil saya itu free ya, saya nggak buka premium yang berbayar enggak. Ini saya sharekan untuk Cepin, saya buy-nya waktu itu saya masih antri ya. Ini waktu jamnya jam 2:29 ya, seperti itu ya. Saya antrinya di 5575. Kemudian setelah saya buy, memang nggak lama lagi dia naik ya, seperti itu ya, untuk Cepin ya. Jadi saya buyback. Kenapa saya buyback? Karena sebelumnya saya sudah pasang trade stop untuk Cepin ya. Jadi saya sudah jual di 5750. Saya buybacknya di 5575 ya, seperti itu ya. Tapi saya buybacknya masih belum banyak. Saya buybacknya bertambah aja ya. Kalau dia mulai naik lagi ke atas 5775, saya mau tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu agresif, santai aja. Tapi ini sudah cukup menarik ya. Karena ini selama ini saya sudah berikan, kalau ketinggalan kita tunggu area buy on weakness-nya di 5425 atau 5650 ya. Artinya kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 5650, di sana kesempatan kita untuk tambah lagi atau average up ya. Target price terdekatnya dia akan menguji 5750. Kalau dia berhasil naik ke atas 5750, target berikutnya di 5875 dan 6000 ya. Itu untuk Cepin ya. Jadi memang MA20-nya masih mengarah ke atas, sebenarnya trennya masih cukup bagus ya. Jadi kadang-kadang kalau saham itu sudah naik tinggi, ketinggalan ya, MA20 ini bisa kita pakai acuannya untuk istilahnya buy on weakness-nya. Kadang-kadang koreksinya itu nyentuh di bawahnya, kemudian dia berhasil naik ke atas, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Nah, untuk Cepin ini yang mau buy naik ke atas 5750 boleh buy atau 5775 ya. Kemudian naik lagi ke atas 5875, tambah lagi atau average up. Masih ada kemungkinan naik ke atas 6000 nggak Pak Sunar? Masih ada ya. Kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya ya, ini dari weekly-nya dia masih cukup bagus lah seperti itu ya. Memang masih cukup lesu di bawah ya seperti ini ya. Tapi kita sih belinya jangan terlalu banyak ya, karena sebelumnya dia naik kemudian
dia gagal breakout ke atas ya ada kecenderungan dia bisa sideways atau turun ke bawah ya. Jadi ini masih cukup kuat resistennya 6.000. Tapi kita jangan terlalu takut resisten ya. Jadi masih bisa naik nggak Mas Sunar? Masih ya. Jadi baiknya bertahap aja ya. Strateginya seperti itu cukup ya. Berikutnya INDF. Area buy on weakness untuk INDF sudah saya gambarkan di 6.800 atau 6.600 ya. Jadi artinya kalau dia koreksi di bawah 6.800 ya seperti ini ya. Kemudian berhasil rebound, pasang kita buy. Mungkin ada yang tanya, mau Pak Sunar, kemarin aja dia sudah naik ya, high-nya sampai 7.025. Hari ini dia testing lagi low-nya 6.800. Sebenarnya sih masih cukup bagus lah ya. Selama dia bertahan di atas 6.600, untuk ENDF ini masih ada harapan untuk breakout lagi ke atasnya high-nya 7.250 ya. Dengan target 7.425 dan 7.800 masih ada. Memang secara MA20-nya, secara sederhananya trennya masih cenderung sideways, tapi sideways-nya itu dia di jalur uptrend-nya, jadi masih cukup bagus ya. Belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kemudian kalau turun ya jangan di average down, kita pasang trading stop-nya ya, kurang lebih seperti itu. Satu lagi untuk Java. Java juga saya buyback ya. Jadi terus terang aja saya sudah cerita juga di grup kecil saya ya. Jadi bahwasanya untuk Java ini sebelumnya sudah saya sell kena trading stop yang terakhir di 1525 ya. Kemudian hari ini setelah saya buyback Cepin, saya juga buyback Java ya 1445 saya buynya. Saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Kenapa saya buybacknya 1445? Karena menurut saya ya kalau dia sudah mulai bertahan naik ke atas 1435 cukup menarik ya untuk buy seperti itu. Tapi memang saran saya tunggu ke atas 1485 aja untuk Java ya, paling cepat ya. Tetap sama ya. Jadi saya inginnya konsisten aja. Karena sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau dia gagal bertahan di atasnya 1545, dia akan kembali ke bawah. Ya ternyata benar kan, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang ya oke aja lah, boleh ya. Naik ke atas 1490 kita tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 1545. Kalau dia naik lagi, kita jangan terlalu kaku. Wah Pak Sunar, kalau naik ke atas 1545 nanti turun lagi gitu. Oh, belum tentu ya. Dia bisa aja breakout lagi naik ke atas ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Tapi belum pasti kali ini berhasil ya, enggak ya. Jadi belinya bertahap aja. Memang secara trennya ini kecenderungan masih kalau dibilang uptrend ya enggak juga ya. Karena ini kalau kita lihat secara weekly-nya ini masih cukup kuat ya. Dia naik pun kalau kita lihat di sini ini sebelumnya dia candle-nya doji ya di weekly ya. Jadi doji itu bisa aja continuation, bisa aja pembalikan arah. Tapi kalau saya lihat dari sini sebelumnya naik satu hijau ya, kemudian merah dua, ini kurang lebih sama. Satu hijau kemudian besoknya maaf minggu depannya ya. Ini kan weekly ya. Dia berhasil higher high kemudian merah dua. Yang mudah-mudahan sampai minggu depan dia berhasil breakout lagi ke atas 1545 ya. Jadi belinya bertahap aja. Selama di bawahnya 1545 untuk Java ini masih resiko ya, seperti itu ya. Makanya jangan terlalu banyak. Karena kalau kita lihat di sini sejak sebelumnya di 2021 kuartal pertama ya, dia sudah berhasil naik ke atas 1545, dia naiknya tinggi dan dia bertahannya cukup lama ya. Ini hampir bukan hampir ya, ini sudah 1 tahun lebih ya dia bertahan di atas 1545 ya. Jadi ini tetap acuan dari resistance psikologisnya ya. Jadi kalau masih di bawahnya masih resiko. Ya memang sebelumnya minggu lalu berhasil ya 1585 hanya, tapi ya masih belum cukup kuat. Menurut saya sih masih ada harapan ya seperti itu ya. Ya belinya bertahap aja, santai aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trading stop-nya atau stop loss-nya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Memang kadang-kadang kalau trading ya perlu kita ketahui ya. Nggak selalu kadang kalau kita buy langsung pasti naik besoknya, belum tentu ya. Kadang-kadang memang turun lagi atau sideways masih tetap sama gitu ya. Yang penting adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Untuk trading stopnya atau stop lossnya ya. Jadi 1435 atau kalau terlalu dekat ya pakai 1385 atau 1360 ya paling jauh ya. 1365 di sini ya. Bisa pakai acuan swing low yang di sini 1360. Tapi garis saya sebelumnya di 1365. Saya pakai acuan yang di sini. Saya nggak rubah-rubah garisnya ya supaya nggak bingung ya. Jadi kalau kita mau konsisten itu garis-garisnya untuk acuan kita itu lebih baik jangan terlalu geser-geser ke atas bawah ya. Jadi supaya konsisten, kalau misalnya turun trading stopnya di mana, stop lossnya di mana, kalau dia sudah berhasil rebound lagi ke atas kita boleh buyback ya.
Kalau kita garisnya kita geser-geser terus ya tambah bingung nanti ya seperti itu ya. Kecuali kalau ada aksi korporasi right issue kadang-kadang memang harus digeser ya atau stock split ya itu harus digeser garisnya. Kalau nggak sesuai lagi karena terdapat istilahnya perubahan harganya itu benar-benar fundamental dari aksi korporasi ya. Jadi harus disesuaikan. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya masih tetap sama aja untuk acuan support resistennya ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Ini bagian kedua, jangan lupa lihat bagian pertama. Seperti biasanya, barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, bantu like juga, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat ya. Sekian.